Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama kakak Devi Febrianti. Sebelumnya mungkin adik-adik bertanya, kakak ini siapa? Kakak ini dari mana? Ya, nama kakak Devi Febrianti. Kakak adalah mahasiswa Universitas Tadulako, yang dimana kakak adalah salah satu mahasiswi PLP yang ditugaskan untuk mengajar di sekolah kalian, yaitu di SMA Negeri Model Madani Palu. Tepatnya kakak adalah salah satu mahasiswa yang akan mengajarkan kalian bidang studi bimbingan dan konseling. Jadi kakak mau perkenalan sedikit. Tadi sudah kan nama kakak Devi Febrianti, kakak angkatan 2017. Kakak juga tinggalnya di Palu. Dari kecil sampai sekarang kakak memang orang Palu. Jadi di sini mungkin cukup ya sampai di situ perkenalan, atau mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan tentang perkenalan dirinya kakak. Jadi mungkin adik-adik di sini bertanya, ini kakak ini maksud dari videonya ini apa? Ini video apa ya? Jadi kakak di sini akan memberikan kalian sebuah layanan melalui video ini. Kenapa kakak memberikan video? Berhubung kita tidak bisa bertemu di masa pandemi seperti ini, akhirnya kalian juga diliburkan. Kita juga mengajarnya lewat daring. Mungkin kita tidak pernah bertemu langsung, dan ini mungkin pertama kalinya adik-adik lihat kakak di sini melalui video ini. Jadi kakak di sini akan memberikan sebuah layanan, yaitu layanan klasikal. Apa sih itu layanan klasikal? Jadi layanan klasikal itu singkatnya adalah seperti memberikan sebuah informasi kepada adik-adik sekalian. Jadi biasa informasi tentang karir sosial sama belajar, ya. Itu yang akan dari sekarang yang akan kakak berikan, tema yang akan kakak berikan kepada adik-adik semua adalah tentang motivasi belajar. Terus kalian tanya, kenapa sih kakak ini milih motivasi belajar? Ya, kakak memilih motivasi belajar dikarenakan di masa pandemi seperti ini kalian itu tetap belajar, tapi belajarnya di rumah. Nah, di rumah ini kami tidak bisa mengetahui apakah kalian belajarnya sangat efisien ataupun tidak. Nah, maka dari itu biasanya ada anak-anak yang mulai malas-malas dalam belajar, kemudian belajarnya nanti disuruh sama orang tua. Mungkin masih enak-enak tidur pagi, orang tua kasih bangun, nak, bangun. Orang ini sudah mau masuk pelajaran, kau juga sih masih tidur. Akhirnya kalian juga belum mandi, langsung cepat-cepat pakai baju, pakai apa semua, dengan mengantuk balik Zoom. Akhirnya tidak ada juga yang masuk di otak, kan? Mungkin di sini semoga tidak ada yang seperti itu. Kakak hanya memberikan sedikit informasi saja tentang bagaimana supaya mungkin siapa tahu ada yang motivasi belajarnya mulai menurun. Dengan kakak memberikan materi ini, mungkin kalian bisa mulai termotivasi lah, ya, seperti itu. Mungkin bisa sampaikan singkatnya apa tujuannya kakak berada di sini, berada di hadapan kalian, di laptop atau kaca layar HP kalian, ya, seperti itu. Mungkin jadi kakak di sini akan memberikan motivasi belajar. Kita akan masuk dalam materi, ya. Jadi pengertian motivasi belajar. Ya, di sini adalah motivasi belajar itu merupakan penggerak yang akan menimbulkan kegiatan belajar. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita sudah punya motivasi belajar, motivasi belajar itu akan menimbulkan pergerakan untuk kemauan untuk belajar. Jadi dengan motivasi, pergerakan untuk belajar itu ada, itu muncul, ya, seperti itu, ya. Kemudian kegiatan belajar di sini meliputi mendengarkan, menyimak, mengerjakan tugas, mengobservasi, meneliti, menelaah materi pelajaran. Ya, jadi
dengan adanya jadi itu motivasi belajar tadi sebuah penggerakan. Dengan motivasi pasti akan bergerak untuk belajar. Kemudian dengan belajar itu pasti ada kegiatan belajarnya kan. Kegiatan belajarnya di sini tuh meliputi mendengarkan. Tentu saja ketika kita, mungkin kalian sekarang sedang mendengarkan, jadi kalian sedang mendengarkan ini adalah salah satu kegiatan belajar. Itu dengan mendengarkan, menyimak juga, kalian menyimak apa yang kakak sampaikan kepada kalian. Sepertinya kakak terlalu cepat ya berbicara. Maaf ya. Kemudian mendengarkan, mengerjakan tugas. Dengan kegiatan belajar itu juga ada mengerjakan tugas. Kan mengerjakan tugas itu belajar, gitu kan? Mengerjakan tugas, mengobservasi, meneliti, menelaah materi pelajaran. Mungkin itu sudah jelas bagi adik-adik. Selanjutnya, motivasi belajar akan memberikan arah pada kegiatan belajar. Maksudnya mengarahkan pada pencapaian tujuan belajar. Ya, jadi motivasi belajar akan memberikan arah pada kegiatan belajar. Dengan adanya motivasi belajar dalam diri kita, itu akan memberikan arah pada diri kita. Ketika muncul motivasi ya, sudah saya pengen belajar, berarti itu sudah termasuk motivasi. Ya, dan ketika sudah munculnya motivasi itu akan mengarahkan kita pada pencapaian tujuan belajar itu. Dengan adanya motivasi pasti kita akan melakukan belajar. Dengan belajar kita insya Allah akan mencapai tujuan yang kita mau, seperti seperti mengerti. Dengan belajar bersungguh-sungguh, karena adanya motivasi tersebut. Begini, maaf ya kalau berbelit-belit, jadi kakak jelaskan sedikit menggunakan bahasa kakak sendiri. Jadi dengan belajar, dengan motivasi, dengan ketika adanya motivasi belajar, itu akan tujuannya itu, salah satu tujuannya itu adalah agar kita bisa mencapai suatu tujuan. Itu tujuan belajar itu adalah agar supaya kita bisa mengerti kan. Pengalamannya kakak dulu waktu masih zaman SMA, sebenarnya kakak itu suka sama pelajaran yang berhitung-hitung, tapi karena kakak malas, jadi akhirnya pelajaran itu lewat. Tapi ketika kakak mulai mulai falling in love with this pelajaran, sosok Inggris, dengan pelajaran ini, kakak mulai memperhatikan, oh begini caranya, oh begini. Akhirnya kakak mulai jatuh cinta dengan pelajaran tersebut, dengan misalnya matematika. Apalagi kalau sudah mengerjakan tugas dan kita sudah mendapatkan hasilnya, itu ada kepuasan tersendiri, ada kebanggaan tersendiri. Apalagi kalau kita kerja sendiri gitu. Jadi dengan belajar kita akan mengerti, kemudian memahami. Itu mengerti dan memahami yang bersama ya. Dan terampil terhadap apa yang dipelajari. Terampil ya, maksudnya seperti kita belajar sudah intinya kita itulah sudah dapat memahami apa yang kita pelajari, sudah paham apa, pokoknya seperti itulah. Maaf ya kalau terlalu berbelit atau mungkin terlalu cepat ya. Oke, mungkin itu singkat atau penjelasan yang lumayan panjang, dan semoga kalian bisa memahami tentang apa pengertian dari motivasi belajar. Untuk yang video bisa paham apa saya bilang. Iya. Kemudian motivasi itu terbagi atas dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, kalian bertanya, kakak apa itu motivasi intrinsik? Ya, jadi motivasi intrinsik itu yaitu motivasi yang berasal, maaf kayaknya ini kurang enak di situ. Ya, jadi motivasi intrinsik itu yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. Jadi itu dari dalam dirinya kita ya. Jadi motivasi ini dapat muncul karena merasakan pentingnya belajar. Maksudnya di sini adalah motivasi intrinsik. Jadi itu motivasi intrinsik itu kan motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi ketika motivasi itu muncul, kita akan dapat merasakan betapa pentingnya belajar. Seperti itu.
Kemudian kita juga dapat merasakan dan mengetahui kemajuan sendiri dari hasil belajar. Seperti yang tadi kakak bilang tentang misalnya kalau perkuliahannya kakak ada materi tentang statistik. Statistik itu ketika kita bisa memahami apa isinya, kita dapat merasakan hasilnya, dan pokoknya seperti itulah, kita dapat merasakan dan mengetahui kemajuannya sendiri dari hasil belajarnya kita ketika kita dapat memahami yang disampaikan oleh guru atau dosen, seperti itu. Kemudian motivasi intrinsik itu mempunyai keinginan untuk meraih cita-cita dengan cara belajar. Mungkin kalian di sini ada yang bercita-cita ingin membanggakan orang tuanya, ingin ingin membanggakan orang tua, sehingga dengan belajar kalian akan mendapatkan beasiswa. Jadi kalian memotivasi diri sendiri untuk untuk belajar, agar supaya pencapaian belajar kalian itu bisa tercapai. Maaf ya sedikit berisik. Nah, kemudian ada motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik itu yaitu motivasi yang berasal dari luar diri sendiri. Kalau tadi intrinsik itu berasal dari dalam diri sendiri, sekarang motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri. Ya. Hal yang bisa menimbulkan motivasi ekstrinsik adalah ganjaran atau award, hukuman atau punishment, persaingan atau competition. Ya, jadi ada kayak misalnya sini saya kasih contoh hukuman lah ya. Misalnya motivasi yang berasal dari luar itu hukuman. Jadi ada beberapa orang tua yang dia itu orang tua tersebut tidak mau melihat anaknya itu misalnya dapat juara 2, maunya dapat juara 1 terus. Nah, kalau dia dapat juara 2 barangkali tidak diberikan hadiah kah, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya mau tidak mau dia memotivasi diri sendiri untuk saya harus belajar supaya saya dapat juara 1, supaya saya dapat dikasihkan hadiah, begitu. Jadi kalau saya tidak dikasih hadiah, nanti hukumannya saya tidak dapat hadiah. Kalau saya tidak dapat juara, nanti hukumannya saya tidak dapat hadiah. Karena selalu saya dapat hadiah terus kalau dapat juara. Jadi itu salah satu motivasi dari luar diri ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri, tunggu ya. Nah, di sini selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar. Jadi ciri-cirinya itu pasti ada ciri-ciri tertentu. Kita dapat melihat orang-orang yang mempunyai motivasi belajar, yaitu yang pertama, tekun dalam menghadapi tugas. Ya, atau dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Jadi orang yang seperti ini contohnya seperti ketika dia mendapatkan tugas, anak tersebut langsung mengerjakan tugas tersebut tanpa menunda-nundanya, seperti itu. Jadi dia terus bekerja tanpa, kalau belum selesai pekerjaannya itu, dia masih belum mau berhenti untuk menyelesaikan itu. Itu salah satu ciri orang yang mempunyai motivasi belajar. Jadi dia tidak mau menumpuk itu tugas tersebut. Jadi dia harus selesai, diberikan tugas langsung dikerjakan, langsung kumpul, biar tidak tertumpuk tugas-tugasnya itu. Nah, itu satu. Kemudian 2, ulet dalam menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa. Ya, kakak itu ya, kalau ada kayak pengalaman semester kemarin waktu masih ada mata kuliah, kakak itu kayak kalau ada mata kuliah yang sulit untuk kakak kerjakan, kakak itu langsung putus asa, langsung kayaknya saya tidak mau bekerja nih tugas. Nah, tapi entah kenapa setelah dikerjakan itu kayak walaupun kita bilang tidak mau, tapi tetap dikerjakan. Nah, jadi jangan putus asa walaupun kita tidak tahu. Makanya itu ada yang bertanya, harus ada
mungkin kita tidak tahu, kita tanya sama teman yang lebih tahu. Kita tanya sama teman yang lebih tahu. Jadi apa namanya, jadi kita tidak perlu putus asa lah, karena kita tidak sendiri, banyak teman yang harus ditanyakan. Ada juga guru, kalau takut sama guru bisa tanyakan sama teman-teman, seperti itu. Kemudian menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, ya, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Kemudian ada juga punya target yang jelas dalam belajar. Jadi kakak jelaskan sedikit ya. Kita menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Jadi ketika kita itu ada masalah dalam belajar, kita itu bisa yang kan di tiap sekolah itu ada, mungkin ya di setiap sekolah itu ada guru BK-nya. Jadi kita bisa menghadap ke guru BK, mengadu, Bu, saya ini lagi sulit belajar, Bu, bagaimana caranya supaya saya bisa memotivasi diriku untuk bisa belajar, gini apa yang harus saya lakukan, ya seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah dalam belajar, kita jangan diam saja, jangan ketika kita punya kesulitan belajar kita cuma diam tidak kerjakan apa-apa. Pokoknya janganlah cuma diam, coba cari orang lain untuk membantu menyelesaikan masalah adik-adik, seperti itu. Kemudian ada senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Ya ini juga sama, misalnya ya, sama dengan contoh yang tadi, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Ketika kita sudah ada motivasi belajar, kecintaan kita kepada pelajaran tersebut itu pasti akan muncul. Ketika misalnya pelajaran matematika ya, ketika kita sudah mulai mencintai mata pelajaran matematika, caranya mencintai itu dengan memahami. Tentunya tidak hanya dipahami, tapi harus diperhatikan apa-apa saja. Kemudian dengan memahami kita bisa punya kepuasan tersendiri ketika kita memahami mata pelajaran tersebut, matematika itu, perhitungan itu. Dan ketika kita sudah mengerjakan soal dan kita bisa memecahkan masalah itu, kita ada apa sih namanya, ada kesenangan tersendiri dalam diri kita. Jadi itu ya, senang mencari. Jadi dengan memotivasi kita senang mencari, bagaimana caranya kerja ini tugas jadi kita cari misalnya matematika, cari bagaimana penyelesaiannya. Dan ketika kita sudah dapat memecahkan masalahnya, ya itu sudah tercapailah kegiatan belajar kita, ya itu ya. Maaf ya deh, mungkin agak kecepatan atau mungkin krik-krik atau ibu terlalu bagaimana menjelaskan. Kalian sudah tentu memahami. Ibu lagi maaf, kakak minta maaf. Mungkin ini karena kakak lagi nervous. Kemudian ada punya target yang jelas dalam belajar. Ya ketika kita belajar itu kita juga harus punya target, biar kita itu seperti misalnya tidak menumpuk. Misalnya hari ini kita diberikan tugas kan, ya tugas itu harus kita kerjakan, karena mau tidak mau pasti mata pelajaran lain akan memberikan tugas juga. Jadi kita sudah diberikan tugas, kita berikan jadwal, oh hari ini saya harus kasih selesaikan tugas ini biar besoknya bisa selesaikan tugas yang lain. Nah dengan seperti itu, dengan jika kita melakukan kegiatan belajar dengan terjadwal, itu akan memudahkan kita untuk dapat memahami, karena kita tidak sekedar menyontek, tapi kita bisa memahami apa yang kita kerjakan tersebut, ya itu ya. Kemudian selanjutnya ada cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Ya, mungkin adik-adik di sini ada yang sulit untuk menumbuhkan motivasi belajar karena sudah hampir setahun ya kita di rumah, jadi motivasi belajar itu sulit muncul. Jadi ini ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Itu yang pertama ada menerima tantangan. Jadi menerima tantangan ini misalnya nih ya, orang tua kita, mungkin orang tua kita sudah menyadari bahwa kita ini sedang dalam malas-malasnya dalam belajar. Jadi orang tua itu kayak coba
coba misalnya kakak ya, coba deh kalau kalau kau bisa menaklukkan menaklukkan kondisi seperti ini, misalnya kamu bisa dapat juara begini, nanti bapak akan kasihkan kamu hadiah, atau bapak pokoknya hadiah lah misalnya. Jadi dengan menerima tantangan itu kita akan punya rasa tumbuh, rasa termotivasi untuk belajar. Jadi saya ini harus belajar, kalau saya belajar saya mau dibelikan, misalnya mau dikasih naik, mau diumrohkan lah sama orang tua. Itu kalau umroh langsung saya harus belajar ini supaya saya pergi umroh. Itu menerima tantangan, harus diberi tantangan. Kemudian cara menumbuhkan juga motivasi belajar ialah dengan memperbaiki nilai dalam ulangan. Ya, ketika ulangan kan ada beberapa sekolah yang dinamakan remedi. Ya, dengan remedi itu namanya mengulang, janganlah sampai nilainya kita lebih rendah daripada nilai sebelumnya. Jadi dengan adanya motivasi belajar, kita terus belajar, akhirnya nilai ulangannya kita itu terperbaiki, bukan makin rusak ya, tapi diperbaiki. Akhirnya dengan perbaikan itu nilainya kita lebih standar, ataupun lebih di atasnya standar lah, setidaknya bukan di bawah ya. Kemudian ada mengharap penghargaan dari luar. Ini juga maksudnya mengharap penghargaan dari luar, apa sih namanya, dengan ketika kita itu misalnya ada orang tuh sedang saya harus dapat juara supaya saya itu misalnya supaya orang-orang bilang, "Ih, saya ini cerdas," begitu toh. Misalnya seperti itu. Jadi saya ini harus belajar supaya orang bilang saya ini cerdas, kayak gitu. Supaya orang bilang, "Oh, masya Allah, Devi ini cerdas." Nah, gitu. Itu salah satu motivasi belajarnya. Kemudian keinginan mendapat hadiah pun juga mungkin sama dengan tadi, keinginan mendapat hadiah. Kemudian dengan mengejar nilai. Jadi mengejar nilai, kita tidak mau nilainya kita lebih rendah dari yang kemarin, akhirnya kita mengejar nilai supaya nilainya kita akan lebih tinggi daripada yang kemarin. Supaya ada kepuasan tersendiri dari dalam diri kita sendiri. Tambahan tadi yang go involvement yang nomor 1, yaitu menerima tantangan. Itu biasanya juga kayak ada teman-teman itu yang sekelompok itu, misalnya mereka itu bawa pintar-pintar semua ya. Nah, ketika mereka pintar-pintar semua itu, mereka itu kayak bersaing secara sehat. Saya bilang, mereka bilang, "Ya, coba lihat siapa kira-kira kita ini yang juara 1." Jadi dengan tantangan begitu, orang ini yang berlomba-lomba untuk belajar untuk mendapatkan hasil yang mereka mau. Seperti itu. Sepertinya Kakak terlalu cepat dalam menjelaskan, atau memang materinya cuma segini, tapi tapi memang karena materinya sudah habis, mungkin Kakak akhiri, tapi Kakak beri kesimpulan sedikit. Jadi begini, ketika kita sekolah, pasti kita punya tujuan, dan tujuannya itu kita harus capai. Karena kenapa? Ada orang-orang di sekitar kita menginginkan kita, misalnya orang tua. Tujuan orang tua menyekolahkan kita adalah supaya misalnya sukses ya, walaupun itu bukan dengan bersekolah tinggi, itu belum tentu, cuman orang tua ada yang pengen anaknya sukses. Jadi kalian itu harus memotivasi diri, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita itu mulai malas-malas dalam belajar karena tidak ketemu langsung dengan guru, cuma bahkan tiduran saja bisa belajar. Jadi kita harus menumbuhkan dalam diri kita sendiri bahwa ada orang tua yang harus kita banggakan, misalnya seperti itu. Jadi motivasi dalam diri itu muncul seperti itu. Dan kita bukan hanya asal sekolah, bukan hanya belajar, bukan hanya lihat laptop, Zoom, sudah selesai. Tapi kalau bisa kita harus memahami apa isinya, supaya kita bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita juga dapat ilmu apa yang disampaikan, seperti itu.
Ya kalau bisa begitu konsentrasilah dalam belajar, temukan motivasi belajar dalam diri sendiri. Ingat orang-orang di sekitar kita yang mungkin ingin melihat kita sukses seperti itu ya. Mungkin saja yang bisa kakak sampaikan. Maaf kalau kakak mungkin terlalu cepat dalam menjelaskan, atau kakak atau materi kakak mungkin terlalu sedikit, atau apalagi ya. Ya pokoknya seperti itulah. Maaf ya, kakak sangat-sangat minta maaf. Mungkin kakak juga di sini baru pertama kali menghadap ke apa ya, bukan menghadap sih, baru pertama kali mengajar dengan kalian. Jadi kakak agak sedikit nervous, tapi kakak minta maaf kalau mungkin kakak menjelaskan juga berbelit-belit terlalu cepat atau bagaimana. Kakak minta maaf. Setiap orang pasti punya kekurangannya masing-masing, dan kakak memang seperti itu. Kakak akhir ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.